Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 317 sampai chapter 325. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua tuh punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Makoto dan Tomoe lagi mengunjungi panti asuhan, yang tentunya itu adalah tempat Lime di sana tinggal. Panti asuhan itu namanya adalah Panti Asuhan Wage. Jadi awalnya Makoto ini emang ikhlas dalam menyumbang panti asuhan. Tapi hal itu malah mendatangkan kecurigaan orang lain, karena nggak mungkin ada perusahaan yang ikhlas. Nah, demi memperbaiki pandangan orang-orang, Makoto pun mengubah strateginya, dan dia pun akhirnya mendatangi panti asuhan. Saat ini Makoto ngasih tahu kalau panti asuhan ini nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Makoto bilang kalau dia tuh awalnya mengira bakal ada orang berbakat kayak Lime lagi di panti asuhan, tapi ternyata sampai sekarang nggak ada orang yang berbakat. Di sini orang panti tentunya mereka tuh memberikan pembelaan. Tomoe juga di sini tuh bertanya, kenapa panti asuhan ini terlalu banyak menerima anak yang diasuh, padahal harusnya tuh bisa lebih sedikit. Orang panti di sini ngasih tahu karena dukungan keuangan dari perusahaan Kuzunoha, maka kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi, dan hal itulah yang membuat panti asuhan terus-menerus menerima anak yang terlantar. Panti asuhan udah memperhitungkan kalau keuangan mereka tuh bakal cukup untuk membiayai banyak anak. Tomoe di sini ngasih tahu, sebaiknya panti asuhan tuh jangan nambah jumlah anaknya lagi. Tomoe di sini tegasin, dengan mengurus banyak anak, maka nggak bakal efektif bagi pengurus panti asuhan tuh untuk menjamin kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak. Intinya semakin banyak anak yang diurus di panti asuhan, maka semakin gak efektif panti asuhan tuh dalam mengasuh anak-anak tersebut. Bisa dibilang di sini tuh perusahaan tuh sekarang mulai serius untuk menggarap panti asuhan, supaya panti asuhan tuh bisa bermanfaat untuk perusahaan. Di sini Makoto bilang kalau panti asuhan ini nggak layak memunculkan anak-anak berbakat, jadi istilahnya pengajaran dan pengasuhannya tuh nggak layak. Makoto di sini bilang, Lime tuh hebat bukan karena ajaran dan pengasuhan dari panti asuhan, melainkan hebat setelah keluar dari panti asuhan. Intinya Makoto ini mendesak kalau panti asuhan ini nggak becus untuk ngasih pendidikan. Makoto di sini mau kalau panti asuhan tuh serius dalam mendidik anak-anak supaya bisa muncul anak-anak yang sangat luar biasa. Tentunya gak cuma pendidikan akademi, harus juga diajarin pendidikan cara untuk bertahan hidup di dunia. Jadi ketika anak-anak udah besar, mereka tuh bisa bertahan hidup sendiri dan mereka tuh punya masa depan yang lebih baik. Makoto di sini ngasih tahu, selama ini dia tuh ngerasa sia-sia ngasih bantuan untuk panti asuhan. Panti asuhan tuh cuma ngasih anak-anak tempat tinggal dan makan. Panti asuhan tuh nggak pernah ngajarin cara bertahan hidup di dunia yang keras. Makoto tuh di sini khawatir sama masa depan anak-anak di panti asuhan. Makoto mau seenggaknya anak-anak ini tuh diajarin baca, menghitung, ataupun skill yang berguna untuk bertahan hidup. Di sini orang-orang panti mulai nanya, apa manfaatnya bagi perusahaan kalau panti asuhan tuh mulai mendidik anak-anak mereka. Bagi orang-orang panti, gak semua anak tuh bakal berbakat. Paling yang berbakat tuh cuma 1 atau 2 orang. Nah, jumlah itu masih terbilang sedikit manfaatnya bagi perusahaan yang udah ngeluarin uang yang sangat banyak. Makanya orang-orang panti tuh di sini nanyain soal apa keuntungan yang didapat sama perusahaan Kuzunoha.
Makoto di sini ngasih tahu tujuannya. Makoto bilang kalau panti asuhan ngajarin anak-anak cara bertahan hidup, maka jumlah orang di kota yang mampu membeli barang-barang Kuzunoha tuh bakal meningkat. Nah, dengan banyaknya pelanggan, maka perusahaan tuh bakal untung. Bagi Makoto itu adalah sirkulasi yang bagus. Intinya, kalau anak-anak panti asuhan gak miskin, maka anak-anak panti itu bakal membeli barang-barang dari Kuzunoha. Dengan gitu Kuzunoha tuh bisa dibilang bakal untung banyak. Makoto di sini tegasin kalau mulai sekarang tuh panti asuhan bakal menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk bertahan hidup. Semuanya tuh bakal diurus sama Tomoe. Makoto juga di sini tuh ngasih tahu kalau lahan panti asuhan tuh bakal diperluas. Tempatnya tuh bakal disediain tempat yang layak untuk latihan bertahan hidup. Nanti di sana juga bakal disediain beberapa guru, dan salah satu yang menjadi guru adalah Hime. Makoto juga di sini tuh meminta supaya panti asuhan tuh jangan pernah nambah anak lagi. Lebih baik fokus untuk mengasuh anak-anak yang ada saat ini. Singkatnya kesepakatan dibuat. Saat ini Makoto lagi bermain sama anak-anak panti asuhan. Awalnya Makoto ini tuh mau tahu anak-anak di sini tuh tipenya kayak apa, tapi ternyata pada akhirnya anak-anak tetaplah anak-anak dan mereka tuh mengajak Makoto untuk main. Di sisi lain, Tomoe ini terlihat senang karena ternyata Makoto menyukai anak-anak dan ternyata Makoto bisa menyesuaikan dengan anak-anak. Saat ini juga Tomoe itu bertemu dengan staf-staf panti asuhan yang bakal membantu perusahaan Kuzunoha dalam membangun panti asuhan. Tomoe di sini ngasih tahu kalau para staf juga bakal mendapatkan pendidikan. Jadi selain bakal bekerja, para staf juga bakal mendapatkan pelatihan. Tomoe ngasih tahu kalau para staf tuh harus bersiap karena bekerja sambil belajar itu adalah hal yang gak mudah dan itu tentunya bakal membuat lelah. Di sini para staf tuh terlihat sangat senang karena mereka tuh bakal dapat pendidikan untuk skill mereka. Tomoe juga di sini tuh jelasin metode efektif dalam mendidik anak-anak. Tomoe tegasin lagi kalau panti asuhan tuh nggak boleh menerima anak baru. Tomoe tegasin juga kalau panti asuhan melanggar perjanjian, maka perusahaan Kuzunoha tuh bakal meninggalkan panti asuhan dan Kuzunoha tuh nggak bakal lagi mensupport panti asuhan. Intinya, kalau panti asuhan mau menambah anak-anak baru, maka harus ada yang keluar dari panti asuhan. Pokoknya total anak-anaknya tuh nggak boleh berubah dan jumlahnya tuh harus tetap. Singkatnya pembangunan panti asuhan saat ini pun dimulai. Saat ini Makoto dan yang lainnya juga mulai bergerak untuk menyelesaikan masalah di Dust Street. Mio saat ini tuh mulai menyebar jaring laba-laba di daerah sekitar Dust Street. Mereka juga mulai menyelidiki pergerakan seseorang bernama Ryo. Jadi Ryo ini adalah orang yang suka datang ke panti asuhan dan dia tuh pakai parfum untuk menculik dan memikat anak-anak. Jadi ada dugaan kalau Ryo ini bakal menjual anak-anak sebagai budak. Mio juga di sini tuh ngasih tahu soal kemungkinan adanya mata-mata dari kerajaan Aion. Makoto dan yang lainnya tuh saat ini masih diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi mereka. Mereka tuh saat ini masih kekurangan banyak informasi. Mio saat ini janji kalau dia tuh bakal segera mencari informasi-informasi yang dibutuhkan sama Makoto. Makoto pun di sini menyerahkan pencarian informasi kepada Mio. Makoto saat ini pergi teleport untuk menuju ke tempat dari Rembrandt. Makoto di sini tentunya ngasih tahu beberapa informasi yang dia dapat kepada Rembrandt. Setelah Makoto ngasih beberapa laporan, saat ini Rembrandt tuh terlihat kesal dan dia tuh mulai ngomongin soal Misura yang diduga lagi dekat dengan anak-anaknya. Rembrandt tuh di sini terlihat gak sabaran dan dia tuh pengen semua informasi tentang Misura dari Makoto. Makoto di sini cuma ngasih tahu kalau dia tuh belum dapat info terbaru dari Misura karena pelajaran tuh saat ini masih belum dimulai lagi. Selain itu Makoto juga masih belum dapat informasi apapun dari Shiki mengenai perkembangan para siswanya. Jadi Makoto tuh masih belum update perkembangan para siswa. Di sini Rembrandt tuh terlihat sangat kesal. Seperti yang udah gua bilang sebagai seorang ayah, Rembrandt ini terlalu khawatir ketika anak perempuannya tuh dikabari lagi dekat sama anak laki-laki. Dan itu ternyata bukan cuma satu anak perempuannya, tapi Rembrandt juga menduga-duga kalau kedua putrinya tuh jatuh cinta pada laki-laki yang sama, yaitu Misura.
Rembrandt tuh di sini memohon ke Makoto untuk mencari informasi soal dugaan dari Rembrandt. Rembrandt ini mau tahu kebenaran, apakah kedua putrinya ini jatuh cinta sama orang yang sama atau enggak. Nah, karena Rembrandt ini memohon sambil menangis, Makoto pun akhirnya menerima permintaan dari Rembrandt. Makoto saat ini langsung menuju kota Rosgard. Makoto di sini tuh bawa makanan penutup yang sangat enak. Tentunya tujuannya supaya dia tuh bisa ngobrol dengan nyantai dengan kedua putri Rembrandt. Sambil makan, Yuno di sini menjawab pertanyaan Makoto soal hubungannya dengan Misura. Yuno ngasih tahu kalau dia tuh emang suka sama Misura dan rasa itu muncul sejak kejadian di Laurel. Yuno juga ternyata tuh udah ngomong ke Misura kalau dia tuh suka sama Misura. Walaupun saat ini Misura punya tujuan lain di gereja, tapi Yuno yakin suatu saat nanti dia tuh pasti bakal membawa Misura ke kota Shige. Yuno juga di sini ngasih tahu kalau dia dan saudaranya tuh udah selalu mikirin masa depan, apalagi tentang masa depan perusahaan dari Rembrandt. Oh ya, Yuno tuh di sini setiap ditanya tuh selalu minta nambah makanannya. Jadi Makoto tuh nanya sambil terus ngasih makanan. Setelah ngobrol berdua, Makoto juga saat ini tuh mau minta penjelasan dari Shift, dan dia pun akhirnya ketemuan sama Shift. Makoto juga tentunya ngobrol sama Shift sambil ngasih makanan yang dibuat sama Mio. Dan ternyata Shift juga terlihat sangat suka sama makanan itu. Intinya obrolannya di sini, Shift tuh ngasih tahu kalau dia tuh nggak punya perasaan apapun ke Misura. Shift nembak Misura, itu semua karena Shift mau mengkonfirmasi apakah Misura ini cowok playboy atau enggak. Dan ketika ditembak sama Shift, ternyata Misura menolak dengan bilang kalau dia tuh bakal berkencan sama Yuno. Jadi dia tuh minta maaf kepada Shift karena Misura menolak Shift. Jadi bisa dibilang Rembrandt ini salah paham. Jadi yang suka sama Misura tuh cuma Yuno. Sedangkan Shift, dia tuh cuma pura-pura suka demi ngeliat kesetiaan Misura. Saat ini ada kisah dari seorang wanita cantik elf yang bernama Muller. Nah, Muller ini sebagai demi-human, dia tuh gak suka dengan keberadaan dari Dewi. Dan dia pun akhirnya bergabung dengan sekte anti-Dewi. Muller ini punya jabatan tinggi di sekte anti-Dewi. Saat ini Muller lagi ngobrol sama Rio. Muller ini ngasih tahu kalau dia tuh bakal melakukan apapun demi kemajuan dari sekte anti-Dewi. Bahkan Muller tuh rela ngorbanin nyawanya jika memang diperlukan untuk kemajuan dari sekte anti-Dewi. Rio terkejut, ternyata Muller ini adalah pengikut garis keras sekte anti-Dewi. Terlihat juga kalau Muller sangat membenci Dewi. Muller dan Rio saat ini masih terus mengobrol. Obrolan mereka tuh ternyata didengar sama Mio. Jadi Mio tuh mendengar semua percakapan keduanya dari awal. Sihir Mio ini bisa dibilang sangat tinggi, jadi sangat sulit untuk dideteksi sama orang lain. Mio ini punya kemampuan penyusup yang hebat, makanya dia tuh bisa menyusup tanpa ketahuan. Di sini juga ada obrolan soal Muller yang ngasih tahu bahwa utusan Dewi itu saat ini mulai bergerak. Muller ngasih tahu ada 2 utusan Dewi yang mulai bergerak. Yang pertama tuh bertemu dengan pahlawan negara Limia. Sedangkan yang satunya lagi, dia tuh mau membantu kerajaan Aion. Karena kerajaan Aion tuh saat ini lagi terdesak. Muller di sini ngasih tahu kalau salah satu utusan Dewi berhasil dibunuh, maka perang antara manusia melawan iblis bakal menjadi semakin panas. Dengan kondisi itu, pasti bakal terjadi kekacauan yang besar. Dengan kekacauan yang besar, hal itu bisa dimanfaatin sama sekte anti-Dewi untuk melakukan pergerakan. Muller di sini tuh ngajak Rio untuk bergabung dengan sekte anti-Dewi. Rio ini adalah seorang elf, jadi sangat wajar kalau demi-human tuh membenci Dewi. Makanya Muller tuh ngajakin Rio untuk bergabung dengan sekte miliknya. Sayangnya di sini Rio tuh menolak tawaran tersebut. Setelah dapetin informasi-informasi dari Muller dan Rio, Mio pun saat ini dia pergi. Saat ini, Makoto tuh melihat proses renovasi dan perluasan pembangunan panti asuhan. Di sini juga ternyata ada Rembrandt. Rembrandt tuh mau tahu bangunan apa yang bakal dibuat sama Makoto. Selain itu, Rembrandt juga penasaran sama informasi yang bakal dikasih Makoto mengenai kedua putrinya. Makoto dan Rembrandt juga saat ini tuh ngobrolin soal Dust Street. Mereka tuh di sini saling berbagi informasi.
Rembrandt juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh salut karena Makoto bisa mikirin cara untuk memanfaatkan panti asuhan. Rembrandt ini terlalu sibuk, makanya dia tuh nggak kepikiran untuk manfaatin panti asuhan dengan cara memperbaiki pola pikir orang-orang panti asuhan supaya bisa bertahan hidup. Saat ini Rembrandt juga mengamati cara kerja perusahaan Kuzunoha dalam membuat suatu bangunan. Dan Rembrandt ini terkejut dengan kegilaan perusahaan Kuzunoha dalam membuat suatu bangunan. Rembrandt juga di sini tuh terkejut karena perusahaan Kuzunoha punya banyak orang dari ras Dwarf yang membantu dalam proses membuat bangunan. Morris di sini juga nanyain soal bahan-bahan bangunan yang digunakan sama perusahaan Kuzunoha. Morris di sini mau kalau Kuzunoha menjual barang-barang bangunan itu kepada perusahaan Rembrandt. Makoto ngasih tahu barang-barang itu nggak masuk dalam list barang yang didagangkan sama perusahaan Kuzunoha. Tapi walaupun gitu, Makoto bilang kalau dia tuh bisa menjualnya ke perusahaan Rembrandt. Rembrandt di sini tertarik dan dia tuh membuat kontrak kerjasama untuk membeli barang-barang konstruksi yang dimiliki sama perusahaan Kuzunoha. Oh ya, orang-orang yang lagi melakukan pekerjaan pembangunan, mereka semua tuh sangat bersemangat dan mereka tuh mau nunjukin hasil terbaik yang mereka bisa. Itu semua karena saat ini pembangunan tuh didasarkan atas perintah langsung dari Makoto. Makanya mereka tuh nggak mau membuat Makoto kecewa. Dan mereka semua tuh mau melakukan yang terbaik demi membuat Makoto senang dengan bangunan yang bakal dibuat. Rembrandt dan Makoto saat ini masih terus mengobrol. Di tengah obrolan, Rembrandt ini ternyata dapat inspirasi. Dan Rembrandt tuh ngerasa kalau dia tuh bisa membuat kota Shige menjadi semakin maju. Dan tentunya bakal dikenal dunia. Rembrandt tuh saat ini benar-benar sangat senang. Dan dia tuh sangat kegirangan dengan inspirasi yang baru aja dia dapat. Setelah kegirangan itu, Rembrandt lanjut lagi mengobrol sama Makoto. Rembrandt di sini tuh masih salut karena perusahaan Kuzunoha tuh punya kemampuan konstruksi yang sangat luar biasa. Setelah ngobrol, Rembrandt dan yang lainnya mereka pergi. Saat ini Tomo itu terkejut karena Makoto lagi-lagi secara nggak langsung malah ngasih inspirasi soal sesuatu besar yang bakal terjadi. Di sini Makoto tuh nggak ngerti maksud dari Tomoe. Singkatnya bangunan panti asuhan udah jadi. Saat ini Makoto ngerasain ada beberapa penyusup. Bisa dibilang kalau mereka tuh adalah penculik anak-anak. Dan mereka tuh mau mulai menculik anak-anak di panti asuhan. Makoto di sini memerintahkan para bawahannya untuk bergerak. Kanta dan Ryo ini ternyata adalah salah satu penyusupnya. Makoto juga saat ini tuh ngasih peringatan ke Seina yang lagi mengantar anak-anak yang mau pergi ke toilet. Makoto ini menyuruh Seina untuk bersembunyi. Makoto bilang kalau dia tuh mau mengatasi penyusup. Saat ini Kanta mulai menaiki anak tangga panti asuhan. Makoto di sini mengaktifkan tombol jebakan. Tangga itu berubah jadi datar dan Kanta di sini langsung jatuh. Setelah itu kepalanya tuh kena baskom yang jatuh dari atas dan akhirnya Kanta pingsan. Setelah aman, Makoto pun memanggil Seina untuk keluar. Tentunya Makoto bilang kalau situasinya saat ini udah aman. Seina saat ini tuh melihat Kanta yang pingsan. Seina di sini jadi panik dan dia tuh ngasih tahu kemungkinan masih ada penyusup yang lainnya. Makoto di sini ngasih tahu kalau Seina tuh saat ini nggak perlu jadi panik. Makoto dan yang lainnya tuh bakal mengatasi para penyusup. Seina di sini tetap panik. Dia tuh ingat sama kejadian masa lalu di mana ada seorang elf yang membuat kejahatan di panti asuhan dan orang itu menculik anak-anak di panti asuhan. Makoto di sini ngasih tahu kalau Seina tuh nggak usah khawatir. Ryo tuh pasti saat ini udah diatasi sama Lime. Jadi Makoto bilang kalau kejadian di masa lalu nggak bakal pernah terulang lagi. Seina di sini masih gak yakin. Di masa lalu, Lime tuh ikut bersembunyi dengan Seina ketika tragedi itu terjadi. Seina di sini ngasih tahu kalau Ryo ini penculik yang sangat mengerikan dan dia tuh bakal selalu menculik anak-anak. Nah, karena Seina ini gak percaya kalau Lime udah menjadi sangat kuat, Makoto pun mengajak Seina untuk ikut dengannya melihat Lime. Tentunya anak yang dibawa Seina tuh harus dibalikin dulu ke kamarnya. Singkatnya Seina dan Makoto saat ini datang ke tempat Lime.
Saat ini terlihat kalau Lime dan Mondo lagi berlutut. Di depan mereka ada Ryo yang terbaring dengan kondisi luka yang sangat parah. Jadi yang udah ngalahin Ryo adalah Lime. Mondo tuh datang untuk menghentikan Lime yang sangat beringas mau bunuh Ryo. Saat ini tubuh Ryo pun dibawa. Sena di sini bertanya apa yang dilakuin pada tubuh Ryo. Makoto di sini ngasih tahu kalau Ryo tuh bakal ditugasin untuk menjaga panti asuhan. Sena di sini nggak ngerti karena nggak mungkin orang kayak Ryo bisa tobat. Tapi ternyata saat ini tubuh Ryo tuh diubah menjadi pohon yang sangat besar. Makoto menamainya sebagai hukuman pohon dan pohon itu bakal menjaga panti asuhan. Singkatnya masalah di panti asuhan soal penculikan pun akhirnya selesai. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.